Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Strong in Grace, kuat dalam kasih karunia. Berjumpa lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Pada hari ini kita membahas tentang kuat dalam kasih karunia. Saat saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus telah melakukan sesuatu yang radikal bagi kita. Dia telah mengubah hidup kita sepenuhnya lewat kelahiran baru. Dia menaruh semua potensi yang ada di dalam kita melalui Roh-Nya. Ya, Yesus memberikan menaruh potensi yang ada di dalam kita melalui Roh-Nya. Kita, saudara dan saudara semua, saya di sini adalah ciptaan yang baru yang telah diciptakan kembali sama seperti Tuhan Yesus. Dia tidak mendaur ulang kita, memodifikasi kita, mendaur ulang kita yang lama, atau mengubah bentuk atau kelemahan kita di sini. Sama sekali, ciptaan baru adalah yang lama telah berlalu. Melalui program siaran channel Extending Grace hari ini, saya akan membawa kita semua pemirsa untuk menjadi seperti Kristus, bahkan memperbaharui pola pikir saudara dan saya, sehingga kita dapat bergerak, merespon, bertindak bagaimana kita sesungguhnya di dalam Dia. Pertama, Kristus membangkitkan rasa percaya diri. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pengertian kepercayaan diri dalam bahasa gaul harian adalah pede. Yang kita maksudkan di sini percaya diri. Semua orang sebenarnya punya masalah dengan istilah yang satu ini, yaitu kepercayaan diri. Ada yang merasa telah kehilangan kepercayaan diri dan hampir keseluruhan wilayah hidupnya. Mungkin terkait soal
soal kritis, diri, depresi, hilang kendali, merasa tak sanggup menjalani hidup ini, merasa tak berdaya dalam mengaungi samudera hidup ini, dan lain-lain. Kita tidak berdaya untuk bagaimana berjalan ke depan, menatap masa depan. Ya, ada juga yang merasa belum percaya diri dengan apa yang telah dilakukannya dan dengan apa yang telah ditekuninya. Ada juga merasa kurang percaya diri menghadapi situasi dan keadaan tertentu. Ada banyak berbagai usaha manusia meningkatkan kepercayaan diri mereka, yaitu dengan meningkatkan skill berpikiran positif dan sebagainya. Tetapi semua itu bertumpu kepada kekuatan dan kekuasaan usaha manusia kita semata untuk mencapai semuanya. Kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus memberikan gambar diri yang baru kepada saya dan saudara manusia yang menerima Dia sebagai juru selamat. Ya, Yesus memberikan gambar diri yang baru, penerimaan Allah dan pengampunan yang memperbarui mental kondisi psikologis diri seseorang, dan itu akan memberi keyakinan yang kuat dalam dirinya untuk berbuat dan melakukan sesuatu tindakan yang tidak lagi didasarkan sejauh mana ia dapat mencapainya, melainkan berpusat pada Kristus yang Dia percayai, yang kita percayai, yang sanggup mengubah dan melakukannya bagi kita. Dalam Mazmur 23 ayat 5, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Nah, kita melihat Raja Daud pada saat itu, dia adalah seorang gembala yang menghadapi serangan, di mana dia dapat serangan dari berbagai pihak-pihak tertentu. Ya, dia menjaga domba-dombanya. Sebelum dia jadi raja, Daud itu adalah gembala, ya, menggembalakan 2 ekor domba. Ya, namun dikatakan karena Raja Daud percaya akan kehadiran Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan, dia mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Ya,
Jadi yang pertama, bagaimana kuat dalam kasih karunia adalah kita mempunyai kasih karunia yang memiliki jasa percaya diri. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, saudara dan saya, ya, ketika saudara dan saya menerima Injil, mendengar Injil, kabar baik tentang Yesus, itu dapat membangun kembali keyakinan dan rasa kepercayaan diri kita di dalam Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Melalui kekuatannya, kita dapat mengalahkan segala sesuatu, keraguan, kecemasan, dosa, intimidasi si jahat, kuasa dunia yang negatif, pikiran negatif, rasa percaya diri lahir dari iman, dan itu merupakan kasih karunia Allah. Kasih karunia-Nya memampukan kita berjalan dalam kesuksesan, keberhasilan, keselamatan, interpretasi, ya, dan rasa syukur terhadap apa yang kita sudah miliki dalam Kristus. Amin, haleluya. Kedua, bagaimana kita memiliki kekuatan dalam kasih karunia. Ya, yang pertama tadi, kasih karunia Allah membangkitkan rasa percaya diri. Ya, kasih karunia Allah membangkitkan rasa percaya diri. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, bagaimana hidup kita yang telah menerima kasih karunia dan kuat di dalamnya. Bagaimana kita kuat di dalam kasih karunia Allah yang telah diberikan di dalam Yesus. Kasih karunia membangkitkan kepedulian. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Di Lukas 6 ayat 23. Ya. Kasih karunia membuat kita dapat mengasihi orang lain. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10. Ya, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Ya, saat saudara mengenal kasih Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah, itu dapat membangkitkan rasa cinta kasih terhadap orang lain, terhadap sesamanya, terhadap sesama kita, membangkitkan kepedulian terhadap sesama kita. Kita dapat menolong
membantu pekerjaan Tuhan ya di dunia ini. Agama mereka mengutamakan hukum-hukum legalistik berdasarkan kemampuan manusia agar bisa melakukan perbuatan baik. Ya, agama menuntut ya supaya kita melakukan sesuatu untuk memperoleh ya janji Tuhan, kepedulian Tuhan, ya cintanya Tuhan, pengampunan Tuhan, ya. Tetapi semua hal itu hanya membawa keuntungan bagi kita bila sebaliknya kita lakukan, saudara lakukan sebagai respon. Nah, ini titiknya, sebagai respon akan kasih karunia Tuhan yang telah lebih dahulu dicurahkan bagi kita di dalam Yesus. Kita memberi, kita mengasihi, kita peduli dengan orang lain. Respon akan karya Yesus di kayu salib yang telah selesai untuk kita. Ya, Paulus berkata kepada kita, jika kita memberikan semua uang kita kepada orang miskin, tetapi tanpa kasih, hal itu tidak ada manfaatnya. Ya, 1 Korintus 13 ayat 3. Bila kamu memberikan tubuhmu untuk dibakar, ya dikatakan, tetapi kamu tidak memiliki kasih di dalamnya, itu merupakan seperti canang yang berkumandang dan gong yang bergemerincing. Ya, jadi sama sekali pemberian kita tidak ada artinya, tidak ada gunanya tanpa kita sadari Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Jadi jelas sekali kita tetap akan bermanfaat bagi orang miskin. Kita tidak peduli motivasinya dari kasih atau bukan, tetapi Allah Bapa, ya Bapa surgawi, sangat mengasihi saudara dan saya, sangat mengasihi kita. Dia ingin kita mendapatkan keuntungan di dalamnya saat kita melakukan kebaikan kepada semua orang. Ya, bukan untuk mengesankan Allah atau orang lain. Perbuatan baik kita tersebut tidak menguntungkan kita. Sebaliknya, saat saudara dan saya mengasihi, memberi, melayani, respon kasih Allah untuk kita dengan mengasihi sesama dan bersikap peduli dengan orang lain. Kasih karunia ya adalah tentang Yesus yang lebih dahulu bekerja di dalam hidup kita, maka kita bekerja untuk kemuliaan Allah. Kasih karunia adalah tentang menikmati pekerjaan Yesus yang Yesus lakukan untuk kita, dan kita responi kasihnya, anugerahnya dengan berbuat baik, melayani, mengasihi terhadap orang lain, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita.
Nah, bagaimana kita supaya kita mampu kuat dalam kasih karunia dan berjalan dalam kasih Bapa, memberikan kasih Bapa yang telah lebih dahulu kita terima. Yang pertama, kita mengandalkan kasih-Nya dan menerimanya. Ya, kita menerima dan mengandalkan kasih Allah. Hosea 14 ayat 4 mengatakan, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukacita. Ya, sebab murkaku telah sudah daripada mereka. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, kita terpisah dari Tuhan, Allah seharusnya murka kepada kita. Allah seharusnya menghukum dosa kita. Allah seharusnya marah kepada kita. Tetapi kabar baiknya, semua kutuk, semua amarah, semua murka Allah yang ada dalam hatinya akibat penyelewengan kita, dosa kita, ditutupi oleh karena kasih-Nya yang jauh lebih besar, sehingga Yesus datang ke dunia menjadi murka atas kita, menjadi kutuk atas dosa kita, sehingga kita sekarang mengandalkan, menerima kasih-Nya. Ya, yang kedua, kita menyatakan dan melepaskan kasih Allah. Ya, kita menyatakan dan melepaskan kasih Allah. Ya, di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, 1 Yohanes 4, mari kita buka ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan. Ya, kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Cinta yang kita terima darinya adalah kasih yang sama yang kita berikan kepada orang-orang lain. Kita harus mengeluarkan kasih karunia Allah. Yesus Kristus sendiri mampu mencintai manusia yang berdosa karena Ia mencintai mereka, menembus lapisan lumpur. Ya, semua kita, semua gereja memerlukan kasih karunia Allah. Ya, membutuhkan kasih karunia Allah yang sama, yang begitu berlimpah ruah, memberikannya kepada kita. Mencintai seseorang berarti kita melihat dia seperti Tuhan yang menginginkan kita mengalami kasih-Nya. Kasih adalah alat yang kuat bagi kita agar kita membawa jiwa-jiwa yang hilang, orang-orang di sekitar kita, kepada kasih Tuhan. Ya, ketiga
mengungkapkan dan melepaskan kasih Allah, ya, mengungkapkan dan melepaskan kasih Allah, ya. Kita buka dulu Alkitab kita. Mengungkapkan dan melepaskan kasih Allah. Ya. Di Lukas 19 salah. Ya, Lukas 19 ayat 8. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku, ya, akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, ya, dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Tahukah saudara kisah Zakheus, seorang pemungut cukai yang saat itu berjumpa dengan Yesus? Zakheus itu dalam budaya Yahudi bisa dibilang golongan orang yang rendah, yang terpinggirkan, yang terhina. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan kasihnya, ya, dia menyambut Yesus ke rumahnya, mengundang Yesus ke rumahnya, makan bersama Yesus, padahal dia seorang pendosa, pemungut cukai, ya, yang ditakuti, disegani orang, ya. Tapi kabar baiknya, dia mengalami perubahan hidup, ya. Bahkan dia mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang telah diambilnya, dirampoknya, ya. Saudara, kita pun bagaimana kita supaya kuat dalam kasih karunia menjalani hidup ini, kuat dalam menghadapi persoalan di dalam kasih karunia Tuhan ini. Tuhan datang, ingin datang, berkunjung, hadir di dalam setiap hati kita masing-masing. Sama seperti Yesus datang berkunjung ke rumah Zakheus, Tuhan Yesus hari ini datang dan berkunjung di dalam rumah hati kita masing-masing. Ya, oleh karena itu, ubah pola pikir kita, ubah pandangan kita, ubah cara kita menatap, memandang Allah dengan benar. Kita melakukan sesuatu bukan sebagai transaksi untuk menerima perkenanan Tuhan, janji-janji Tuhan, pengampunan dosa, masuk surga, tetapi karena telah lebih dahulu kita terima, Allah berikan, Allah lakukan di dalam Yesus, ya. Kita melakukan firman-Nya, kita melakukan firman-Nya bukan untuk sarana transaksional kepada Allah, tetapi karena respon kasih yang tulus
karena kita telah kuat dalam anugerah, kuat dalam kasih karunia, kuat dalam pemeliharaan Tuhan. Amin.